Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak hebat. Kita akan membahas satu persatu untuk contoh-contoh soal kompetensi sains nasional IPA, ilmu pengetahuan alam, khusus untuk SD atau sekolah dasar. Kita ke soal yang pertama. Di sini kita cermati. Topiknya pada fisiologi tumbuhan, tingkat kesulitannya sedang. Di sini ada soal, jika dilakukan pemangkasan pada ujung pucuk tanaman, efek yang akan terjadi pada tanaman dan luas area daunnya adalah, apakah A. Tanaman bertambah tinggi dan luas area daun akan berkurang, atau yang B. Tanaman memendek dan luas area daun akan bertambah, atau yang C. Tanaman menjadi rimbun dan luas area daun akan bertambah, yang D. Tanaman menjadi rimbun dan luas area daun akan berkurang. Manakah yang tepat? Yang paling tepat adalah yang C. Kita bisa beri tanda di sini. Sekarang kita ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini masih fisiologi tumbuhan. Ini sulit. Kita perhatikan gambarnya. Di sini ada yang terbang di sini. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan sifat tumbuhan tersebut adalah A. Penyebaran biji tumbuhan itu disebut anemokori. Yang B. Tumbuhan tersebut banyak ditemukan di bagian dalam hutan tropis. Yang C. Tumbuhan tersebut bersifat epifit. Yang D. Dapat disebarkan melalui perantara manusia. Di sini disebarkannya oleh angin, berarti yang tepat adalah anemokori, penyebaran bijinya oleh angin. Sekarang kita ke nomor 3, masih fisiologi tumbuhan. Di sini nomor 3 ini sedang. Manakah yang merupakan sel tumbuhan? Ada gambar yang A di sini, ada yang B di sini, ada yang C di sini, ada yang D di sini. Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang C. Sekarang kita ke nomor 4. Keberadaan jonjot usus halus meningkatkan luas permukaan pada bagian usus halus. Hal tersebut menguntungkan untuk memfasilitasi proses. Di sini untuk fisiologi hewan, ini kategorinya mudah. Apakah absorpsi? Apakah yang B sekresi? Yang C ekskresi? Atau yang D filtrasi? Yang paling tepat adalah untuk halus adalah jonjot usus halus adalah penyerapan, berarti absorpsi. Sekarang kita ke nomor 5. Di sini menggunakan bahasa Inggris, ini sistem peredaran darah pada manusia. Di sini ada paru-paru, kemudian di sini ada jantung, kemudian di sini ada yang ditunjukkan dengan M, ada yang ditunjukkan dengan N. Di sini ada hati. Yang ditanyakan, setelah makan, apa yang terjadi di M dan N? Ya. Di sini kita bisa mengartikan diagram berikut menunjukkan sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Setelah makan, apa yang terjadi pada M dan N? Ya.
Kita pahami yang A. Di sini berisi lebih sedikit oksigen, lebih sedikit nutrisi. Yang B berisi lebih sedikit karbon dioksida, lebih banyak nutrisi. Yang C berisi banyak nutrisi, banyak oksigen. Yang D berisi lebih banyak karbon dioksida, lebih sedikit nutrisi. Manakah yang benar? Yang benar adalah di sini. Sedikit karbon dioksida, lebih banyak nutrisi. Sekarang yang ke-6. Di sini nomor 6 ada beberapa gambar, kita pahami soalnya dulu. Di sini masih fisiologi hewan, kategorinya sulit. Perhatikan tipe mata pada manusia berikut. Di sini ada beberapa gambar. Ya. Yang pertama, bidang penglihatan sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Bidang penglihatan sebelah kanan. Di sini bola matanya ada 2. Ada saraf mata. Ada chiasma mata. Pengkiasan. Bagian chiasma mata manusia menyebabkan saraf mata sebelah kanan masuk ke otak sebelah kiri, dan saraf mata sebelah kiri masuk ke otak sebelah kanan, sehingga otak sebelah kiri menerima bidang penglihatan sebelah kanan, dan otak sebelah kanan menerima bidang penglihatan sebelah kiri. Di sini yang jadi pertanyaan di sini. Berikut adalah tipe mata dari beberapa hewan yang sedang melihat tulisan. Tulisannya vision. V-I-S-I-O-N. Jika dipadukan dengan penerapan teori tadi, hewan yang akan melihat tulisan menjadi ion fish, I-O-N-V-I-S. Memiliki tipe mata yang mana? Apakah yang gambar I atau gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4? Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah di sini Bapak Ibu. Gambar yang kedua. Hanya 2 saja. Nomor berikutnya. Nomor 7. Fisiologi tumbuhan, kategorinya sedang. Perhatikan gambar berikut. Di sini yang ditunjukkan huruf P. Ini Q, ini R, ini S. Sekarang ke pertanyaannya. Berdasarkan gambar di atas, organel yang menjadi tempat pembentukan senyawa glukosa adalah apakah P, apakah Q, apakah R, apakah S? Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang ini, berarti yang R. Nomor 8. Ya, disajikan gambar di sini sel dan mikroorganisme, kategorinya sedang. Organisme yang terdapat di dalam tubuh manusia untuk membantu proses pembusukan sisa makanan adalah pembusukan sisa makanan, berarti usus besar. Di usus besar manakah organisme yang membantu proses pembusukan makanan? Yang paling tepat adalah
Ini yang A. Berikutnya, taksonomi dan keanekaragaman hayati kategori sedang. Pengelompokan primata saat ini berdasarkan struktur hidung, gigi, dan mata. Di antara kelompok primata di bawah ini, pilihlah yang paling primitif. Ada tarsius, monyet, kukang, dan lutung. Manakah yang paling primitif? Yang paling primitif adalah kukang. Kemudian nomor 10. Ini masih sama, taksonomi dan keanekaragaman hayati, kategorinya sulit. Berikut ini hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan vektor penyakit kaki gajah. Yang paling tepat adalah dari hewan-hewan ini adalah ini. Yang B. Ini paling dekat dengan vektor kaki gajah. Kemudian 11. Tumbuhan berikut yang termasuk ke dalam kelompok Angiospermae adalah, di sini ada lamun, ada rumput laut, ada lili laut, ada anggur laut. Yang paling tepat adalah lamun atau Enhalus sp. Ya, sekarang ke nomor 12. Nomor 12 di sini ada gambar. Apakah nama sirip yang bertanda huruf S pada gambar ikan cupang di bawah ini? Kita ke bawah kan biar mudah. Nah, ini yang berhuruf S ini di sini. Ini nama siripnya apa? Di sini struktur hewan yang mudah. Ini namanya adalah sirip anal. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. 13. Komposisi di sini. Komposisi penyusun utama membran sel tubuh kita banyak terkandung pada makanan di bawah ini, kecuali, ini sulit. Dari gambar ini, manakah yang bukan penyusun utama membran sel tubuh kita? Yang paling tepat yang bukan adalah yang pisang. Kemudian 14. Ya, kita ke bawah kan biar mudah. Ya, lihat gambar di bawah ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ada produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga. Di sini materi untuk ekologi dan lingkungan kategori sedang. Di sini 1 juta joule dari sinar matahari, dari sinar. Di sini berdasarkan gambar di atas, urutan makhluk hidup di bawah ini yang sesuai dengan aliran energi adalah berarti dari produsen sampai konsumen tingkat 3. Kita cari produsen, berarti antara ini. Kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Berarti ini tidak mungkin, berarti yang paling tepat adalah yang A. Kemudian 15. Ini mudah. Istilah berikut yang paling mendekati interaksi antara tumbuhan dengan herbivora.
Apakah A. Mutualisme, B. Komensalisme, C. Predasi, E. Parasitisme. Ini interaksi antara tumbuhan dengan herbivora. Herbivora hewan pemakan tumbuhan. Berarti mana yang paling tepat adalah pemangsa. Berarti predasi yang C. Kalau mutualisme sama-sama menguntungkan, di situ tidak menguntungkan karena tumbuhannya dimakan. Komensalisme, satu untung satu rugi. Predasi dimangsa. Kemudian parasitisme, parasit. Untuk yang hubungan yang paling tepat interaksinya adalah predasi, dimakan. Kemudian 16. Di sini perhatikan gambar. Di sini ekologi dan lingkungan, kategorinya mudah. Ada kawasan hutan, kemudian setelah fragmentasi menjadi seperti ini. Gambar di atas merupakan ilustrasi dari terjadinya fragmentasi kawasan hutan oleh pembangunan jalan dari aktivitas manusia. Berikut ini hewan yang memiliki potensi konflik dengan manusia paling rendah akibat fragmentasi lahan pada kawasan hutan tersebut adalah A. Gajah, B. Harimau, C. Anoa, D. Elang. Yang memiliki potensi konflik paling rendah adalah elang yang paling tepat. Ya, kemudian 17 di sini ada gambar pertimbangan percobaan berikut. Bioteknologi dan kesehatan di sini sulit. Di sini ada embrio katak. Ini seterusnya bisa dilihat di sini. Sekarang pertanyaannya. Ya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil percobaan di atas adalah di sini yang pertama, sel usus halus katak bersifat totipoten. Yang B, katak yang sedang berkembang akan memiliki karakteristik yang mirip dengan katak pendonor telur. Yang C, jika inti sel ekor digunakan, katak tidak akan berkembang. Yang D, sinar UV digunakan untuk membunuh sel telur. Manakah yang paling tepat dari kesimpulan percobaan ini? Yang paling tepat adalah ini. Jika inti sel ekor digunakan, katak tidak akan berkembang. Berikutnya, di sini. Berikut ini adalah diagram tes antigen cepat untuk mendeteksi SARS-CoV-2. Di sini, hasil positif ditunjukkan dengan huruf apakah P, Q, R, S. Yang paling tepat adalah yang menunjukkan hasil positif. Positif adalah ini. Berarti R. Kemudian berikutnya. Berikut ini adalah hewan-hewan yang umum digunakan dalam penelitian genetika dan perkembangan kecuali yang umum. Kecuali berarti yang tidak umum adalah di sini ada cacing, gilik, lalat buah, mencit, dan lebah. Yang tidak umum adalah lebah. Kemudian berikutnya
Erna ingin meneliti dampak jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Maka Erna melakukan sebuah penelitian. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dibuat sama pada setiap perlakuan, kecuali yang harus beda, yang berarti yang sama apa, kecuali berarti kita cari yang beda. Yang jumlah pupuk otomatis dibandingkan sama. Bahan pupuk ini yang beda, jenis pupuknya sama, volume pupuknya sama. Kemudian berikutnya, gambar berikut adalah diagram alveolus dan kapiler paru-paru pada orang normal, ini kiri, dan pasien COVID-19 yang saluran pernafasannya mengalami penyumbatan lendir di bagian kanan. Di sini fisiologi sulit. Kadar oksigen dan CO2 karbon dioksida di dalam kapiler paru-paru pada pasien COVID-19 dibandingkan dengan orang normal adalah di sini kadar oksigen kalau pada COVID ini menurun, pada orang normal itu meningkat. Yang tepat adalah yang B. Kemudian nomor berikutnya. Gambar berikut menunjukkan 4 tahapan yang terjadi pada jantung selama 1 kali berdenyut. Di sini fisiologi sulit. Di sini gambarnya seperti ini. Urutan tahapan jantung yang tepat. Manakah yang tepat? Apakah dari A, B, C, D? Di sini yang A, D, B, A, C, C, A, D, B, B, D, C, A, ataukah A, B, C, D? Manakah yang paling tepat? Tahapan jantung yang tepat adalah dari ini Bapak Ibu, dari D ke B, kemudian A, baru C. Berarti yang tepat adalah A. Di sini fisiologi tumbuhan sulit. Berikut ini yang bukan merupakan buah yang dapat diperam. Manakah buah yang tidak dapat diperam? Yang tidak dapat diperam adalah melon. Kemudian berikutnya 24. Gambar A dan gambar B berikut merupakan 2 daun yang diambil dari pohon yang sama. Ini fisiologi tumbuhan sulit. Pernyataan berikut yang benar mengenai kedua daun di atas adalah A. Letak daun A berada di bawah daun B. B. Daun B lebih tipis dibanding daun A. C. Daun A memiliki kandungan klorofil lebih banyak daripada daun B. Ataukah yang D. Daun A menerima intensitas cahaya lebih tinggi daripada daun B. Manakah yang tepat? Yang tepat adalah ini lebih sedikit, berarti ini di bawahnya B. Berarti yang tepat adalah
A. Kemudian 25. Bagaimana proses kadaluarsa pada ikan berdasarkan gambar berikut? Struktur hewan sulit di sini. A. Mulut terbuka dan katup operkular tertutup. Yang B. Mulut terbuka dan rongga mulut mengembang. Yang C. Rongga mulut dan rongga operkular mengempis. Yang D. Mulut tertutup dan rongga operkular mengembang. Yang paling tepat adalah yang C. Rongga mulut dan rongga operkular mengempis. Kemudian berikutnya 26. Ya, struktur hewan. Perhatikan gambar. Ada P, Q, R, dan S. Pertanyaannya di sini ada ini bagian 1, 2, 3, 4. Pada P, Q, R, dan S merupakan sayatan melintang dari embrio katak yang ditunjukkan oleh gambar Z. Ini hasil dari P, Q, R, S. Sayatan R ditunjukkan oleh angka bentuknya sayatan R. Bentuknya berarti seperti ini. Berarti yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang tepat adalah yang 2 atau yang B. Gambar berikut adalah sayatan melintang dari 3 pohon pinus yang tumbuh di tempat berbeda. Ini ada yang pertama A, B, dan C. Di sini yang ditanyakan, pohon yang kemungkinan tumbuh di tempat dengan iklim berubah-ubah adalah pohon apakah A, B, dan C, apa A saja, B saja, atau D, B, dan C. Iklim berubah-ubah. Iklim berubah-ubah berarti adalah B dan C. Berikutnya, perhatikan sayatan melintang tumbuhan berikut. Sayatan melintang di atas berasal dari organ. Apakah batang hidrofit, batang xerofit, daun hidrofit, ataukah daun xerofit? Yang paling tepat adalah daun xerofit. Perhatikan hewan berikut. Di sini kategorinya sulit. Hewan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kulit yang tipis dan fleksibel, eksoskeleton yang tidak kaku, tubuh bersegmen, sepasang alat gerak pada setiap segmen. Berdasarkan informasi tersebut, hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat adalah, yang dekat dengan gambar itu adalah apakah A, apakah B, apakah C, apakah D.
sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Ya. Yang paling dekat adalah ini Bapak Ibu, yang A. Berikutnya, perhatikan pohon kekerabatan hewan berikut. Di sini ada ini Chordata, Echinodermata, Arthropoda, Nematoda, Annelida, Mollusca, Platyhelminthes, Cnidaria, Porifera. Di sini pertanyaannya, pernyataan yang benar terkait pohon kekerabatan di atas adalah apakah A. Porifera merupakan nenek moyang dari semua hewan? Apakah B. Platyhelminthes lebih dekat hubungan kekerabatannya dengan Mollusca dibanding Annelida? Ataukah C. Hewan yang dapat melakukan ganti kulit diturunkan dari angka 5? Apakah hewan yang memiliki simetri bilateral diturunkan dari angka 1? Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang ini Bapak Ibu. Hewan yang memiliki simetri bilateral diturunkan dari angka 1. Berikutnya ada tabel. Tabel berikut ini menunjukkan percobaan untuk mengetahui pengaruh cahaya dan senyawa X terhadap arah pertumbuhan akar. Ada perlakuan sebanyak 6. Di sini kondisi gelap, akar tumbuh ke bawah. Cahaya dari atas, akar tumbuh ke bawah. Cahaya dari bawah, akar tumbuh ke bawah. Gelap dan senyawa X, akar tumbuh ke segala arah. Cahaya dari atas dan senyawa X akar tumbuh ke bawah. Cahaya dari bawah dan senyawa X, akar tumbuh ke atas. Manakah pernyataan berikut tentang percobaan tersebut yang tidak benar? Apakah A. Gravitasi lebih berpengaruh terhadap arah pertumbuhan akar daripada cahaya? B. Senyawa X menghambat respon akar terhadap gravitasi. C. Perlakuan 1 dan 4 adalah kontrol untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh cahaya. D. Arah pertumbuhan akar tidak dipengaruhi oleh arah cahaya saat diberikan senyawa X. Manakah yang tidak benar dari percobaan di atas? Yang tidak benar adalah ini Bapak Ibu. Arah pertumbuhan akar tidak dipengaruhi oleh arah cahaya saat diberikan senyawa X. Berikutnya, ekologi dan lingkungan. Di sini sulit. Saat ini, indeks standar kualitas udara yang diperlukan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemar Udara ISPU sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1997. Berikut ini tabel kategori kondisi kualitas udara berdasarkan nilai indeksnya. 1 sampai 50 kategori baik, 51 sampai 100 sedang, 101 sampai 199 tidak sehat, 200 sampai 299 sangat tidak sehat, 300 lebih berbahaya. Nilai indeks tersebut diukur berdasarkan konsentrasi beberapa senyawa yang dapat menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan. Berikut ini kelompok senyawa yang tidak termasuk dalam indikator pencemaran udara ISPA adalah, apakah yang ini? A. CO, NO2, O3, SO2, O3, NO2, C. SO2, CO, dan NO2, D. O2, CO2, dan H2O. Yang tidak termasuk tentu saja yang ini Bapak Ibu. O2 kan oksigen, CO2 karbon dioksida, H2O adalah air. Kemudian 33. Di suatu ekosistem padang rumput terdapat spesies rumput endemik yang
menjadi makanan utama bagi herbivora endemik yang hanya ada di daerah tertentu. Namun akibat dari introduksi hewan ternak dari pulau lain di padang rumput tersebut, mulai tumbuh spesies semak berduri yang bijinya terbawa oleh hewan ternak tersebut. Pertumbuhan spesies semak berduri tersebut sangat pesat dan mendominasi invasif dibandingkan dengan spesies rumput endemik di sana. Apabila kasus di atas dibuat dalam bentuk grafik relung ekologi, maka gambar berikut yang menunjukkan interaksi yang terjadi antara spesies invasif dengan spesies endemik adalah, Bapak Ibu bisa lihat gambar di sini. Apakah gambar A, gambar B, gambar C, atau gambar D? Dari invasif dan endemik, yang paling tepat adalah ini, invasifnya yang tinggi. Berikutnya 34. DNA pada sel tumbuhan yang strukturnya mirip dengan plasmid bakteri ditemukan pada bagian A. nukleus, B. vakuola, C. mitokondria, D. peroksisom. Yang paling tepat adalah mitokondria. Berikutnya 35. Di sini ada soal dalam bahasa Inggris. Ya. Lihatlah siklus hidup parasit pada manusia di bawah ini. Di sini ada nyamuk Anopheles. Di sini gambarnya silakan diperhatikan. Yang ditanyakan, pernyataan yang benar adalah A. Stadium 3 adalah stadium ketika manusia mengalami demam tinggi. B. Parasit tidak dapat dideteksi menggunakan mikroskop cahaya. C. Parasit dapat menyebabkan anemia. Ataukah yang D. Parasit menyerang organ yang mengeluarkan enzim pencernaan. Manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah parasit dapat menyebabkan anemia atau kurang darah. Berarti ini. Ya, demikian tadi untuk tahap 1. Nanti silakan bisa melanjutkan ke video tahap 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.